Video ini saya buat karena teringat film masa kecil serial kartun Doraemon yang tayang setiap hari Minggu jam 8 pagi di stasiun TV kesayangan RCTI. Doraemon dan Nobita mempunyai mesin waktu di dalam laci meja belajar Nobita yang dapat membawa mereka ke masa depan maupun masa lalu. Ya, saya tahu bahwa itu hanyalah khayalan dari sang pembuat buku komik Doraemon yang dituangkan ke dalam komik dan film kartun. Namun, di dunia nyata ini, akankah mesin waktu dapat terwujud? Sepertinya akan sangat seru jika kita membahasnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lalu klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Walaupun itu terdengar sangat menyenangkan jika kita benar-benar bisa pergi ke masa lalu ataupun masa depan, jujur saja saya sangat menyaksikan bahwa impian ini bisa terwujud. Saya bahkan tidak menganggap waktu itu nyata atau benar-benar ada. Bagi saya yang ada itu bukanlah waktu, melainkan proses. Misalnya seperti proses pembusukan, proses berpindahnya suatu materi atau objek dari suatu tempat ke tempat lain, proses penuaan, proses pembangunan sebuah gedung, proses pertumbuhan, dan lain-lain. Mengapa saya tidak menganggap waktu itu benar-benar ada dan nyata, melainkan yang ada itu hanyalah sebuah proses? Karena sebenarnya waktu itu hanya dibutuhkan oleh manusia untuk mengukur sebuah proses. Karena itulah manusia membuat konsep waktu. Jika di bumi ini tidak ada manusia, maka konsep mengenai waktu tidaklah dibutuhkan. Contohnya seperti konsep waktu dalam sehari. Sehari adalah proses berputarnya atau berotasinya bumi terhadap porosnya. Itulah satu hari, yang akhirnya diperkecil lagi menjadi 24 jam dalam satu hari. Diperkecil lagi menjadi 60 menit dalam 1 jam, diperkecil lagi menjadi 60 detik dalam 1 menit, dan diperkecil lagi menjadi milidetik. Atau pengukuran yang lebih besar seperti 1 tahun, itu juga yang dihitung adalah sebuah proses, yaitu proses berputarnya bumi mengelilingi matahari atau yang biasa kita sebut sebagai revolusi bumi. Dan dapat diperbesar lagi menjadi windu dalam 8 tahun, dekade dalam 10 tahun, abad dalam 100 tahun, dan milenium dalam 1000 tahun. Ya, semua perhitungan waktu tersebut hanyalah perhitungan proses dan penggunaannya pun tergantung dari kebutuhan manusia itu sendiri. Misal kita ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelari untuk menempuh jarak sejauh 100 meter, maka yang kita gunakan adalah ukuran detik. Atau jika kita ingin menentukan kapan kita harus berangkat untuk bekerja atau bersekolah misalnya, maka ukuran waktu yang kita pakai adalah jam. Jadi sebenarnya waktu itu menjadi ada karena kebutuhan manusia untuk mengukur suatu proses atau kapan kita harus melakukan suatu proses. Maka dari itu manusia menciptakan yang disebut dengan waktu. Sekarang, jika waktu itu sejatinya tidak ada, lalu bagaimana mesin waktu bisa tercipta? Sementara waktu itu sendiri tidak ada. Kalau semua orang berpikir seperti saya, mungkin video kali ini akan berakhir di sini dan sangat jadi tidak seru. Sekarang mari kita andaikan saja bahwa waktu itu benar-benar ada, bukan hanya karena kebutuhan manusia untuk mengukur sebuah proses. Apa itu waktu? Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Ternyata tidak jauh berbeda dengan pendapat yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa waktu sangat berhubungan erat dengan proses. Balik lagi ke soal apakah mesin waktu bisa terwujud? Sebelum kita pergi lebih jauh ke teori para ilmuwan jenius terkemuka seperti Albert Einstein misalnya, dalam hal ini saya juga punya sedikit teori saya sendiri. Namun, anggaplah teori saya ini hanya sebagai pemikiran liar saya semata, atau mungkin saya agak gila, jadi tidak perlu dijadikan patokan sebagai kebenaran. Menurut saya, jika mesin waktu bisa tercipta, jika kita benar-benar bisa pergi berpetualang menjelajahi waktu, baik itu masa lalu maupun masa depan, hal itu sangat berhubungan erat dengan dimensi. Apa itu dimensi? Dalam fisika dan matematika, dimensi atau matra dari suatu ruang atau objek secara informal diartikan sebagai jumlah minimal koordinat yang dibutuhkan untuk menentukan titik-titik yang ada di dalamnya. Ya, ruang. Dari ruang inilah terbentuknya sebuah dunia. Seperti dunia tempat kita hidup sekarang, pastinya mempunyai ruang. Jika ruang tidak ada, maka dunia ini juga tidak akan ada. Ruang juga berhubungan erat dengan waktu.
Terbentuknya ruang beserta segala objek yang ada di dalamnya menjadikan adanya proses bisa terjadi di dalam dimensi tersebut. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa proses berhubungan erat dengan waktu. Lalu, bagaimana caranya agar mesin waktu bisa terwujud? Adalah dengan kita harus bisa mengendalikan waktu. Sekarang, pasti timbul pertanyaan bagaimana kita bisa mengendalikan waktu. Untuk menjawabnya, hal itu sangat berhubungan erat dengan dimensi. Kita hidup di dunia 3 dimensi, yaitu panjang, dikali lebar, dikali tinggi, hingga membentuk ruang yang mempunyai volume. Ada dimensi yang lebih rendah dari dimensi ketiga, yaitu dimensi kedua, yang hanya panjang kali lebar saja. Seperti saat kita menggambar bentuk kotak, ini tidak mempunyai volume, berbeda dengan kubus yang 3 dimensi, dan ada yang lebih rendah lagi, yaitu hanya berupa garis saja, itulah dimensi pertama. Yang perlu diketahui adalah tidak ada kehidupan di dimensi pertama maupun dimensi kedua. Adanya sesuatu yang hidup itu berawal dari dimensi ketiga. Walaupun dimensi pertama dan kedua merupakan pembentuk atau juga merupakan bagian dari dimensi ketiga. Di dimensi ketiga inilah kita hidup dan sejauh apapun kita dapat melangkah atau bergerak. Bahkan ketika kita telah dapat melintasi keluar menembus tata surya, antar bintang, antar galaksi, antar gugus galaksi sekalipun, kita akan tetap berada di dalam dimensi ketiga ini. Bahkan, jika kita dapat menemukan ujung dari alam semesta ini pun, kita tetap berada di dimensi ketiga. Dan selama kita masih berada di dimensi ketiga, kita tidak akan pernah bisa untuk mengendalikan waktu, karena kita telah terikat oleh hukum-hukum mutlak yang ada di dimensi ini. Jika bingung, saya beri sedikit pengibaratan. Ketika kita sedang bermain game di smartphone, pernahkah kalian membayangkan jikalau andai saja karakter dalam game yang kita mainkan itu benar-benar hidup? Atau jika mereka dapat merasakan bahwa mereka hidup, di manakah mereka hidup sebenarnya? Ya, mereka hidup di dimensi kedua, dimensi yang lebih rendah dari dimensi tempat kita hidup. Walaupun game saat ini sudah memiliki grafik canggih dengan tampilan 3 dimensi, dan mungkin jika mereka merasa hidup, mereka akan merasa hidup di dunia 3 dimensi. Tapi tetap saja, mereka hanya hidup di layar smartphone kita yang hanya 2 dimensi. Inilah yang menurut saya mengerikan. Sejauh apapun mereka, karakter game yang merasa hidup itu mampu untuk bergerak dan berpindah tempat, mereka tetap berada dalam layar smartphone kita. Mereka tidak bergerak kemana-mana. Mereka terkurung dalam dunia 2 dimensi tanpa tahu cara menuju ke dimensi ketiga. Dimensi yang lebih tinggi dari dimensi mereka, dan sampai kapanpun mereka akan tetap seperti itu, hidup dalam dimensi kedua, dan tanpa mereka sadari, kita yang hidup di dimensi ketiga mampu mengendalikan mereka sesuka hati kita. Mereka tidak sadar bahwa kitalah yang mengendalikan mereka, tanpa mereka bisa melihat kita, atau bahkan mereka tidak tahu bahwa kita ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita ternyata juga seperti mereka? Jika kita ternyata tak ubahnya seperti karakter dalam sebuah game? Bagi suatu entitas yang hidup di dimensi yang lebih tinggi dari dimensi tempat kita hidup, yaitu dimensi keempat.